Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, hari mendung mau hujan rupanya. Nih saya lagi ngawasi puyuh, banyak yang lepas. Nggak tahu dari mana asalnya, tapi tadi nampaknya memang dari eh, nah itu nampaknya tadi memang ada wadah minum yang keluar, yang kosong dari situ. Jadi kalau untuk nangkep siang kayak gini kita belum bisa guys. Mungkin kita tangkap nanti malam saja. Malam kita matikan lampu, kemudian kita hidupkan senter. Jadi nanti kita tangkap di malam hari seperti itu. Kita kali ini pembahasannya dari seputaran mana ya? Coba kita lihat di kolom komentar rekan-rekan yang selalu hadir. Terima kasih selalu ada di channel kita, yaitu di pembahasan tentang seputaran puyuh. Walaupun yang dipertanyakan kawan-kawan itu sebenarnya ada di video-video saya. Cuman mungkin dicari nggak ketemu mungkin. Karena mungkin ya namanya kita pengalaman di Android juga terbatas, semuanya terbatas. Kayak saya juga tampil di medsos seperti ini ya hanya sekedar tampil tanpa editan, tanpa ini ya kita murni saja tampilnya. Kita nggak jago ngedit di situ, belum ketemu orang yang editingnya, belum ketemu. Kalaupun kita mau pakai editing ya kita nggak kuat gajinya guys. Gaji YouTube itu kecil bukannya besar ya. Jadi seolah-olah kita itu kalau mau ngejar gaji YouTube ya boleh, cuman kalau kita mau berbagi ilmu ya boleh, silahkan saja. Jadi di sini ada melalui ke website ini ya, kalau nggak salah ini dari mana nih, nggak mau sebut namanya. Pak, kalau saya mau pelihara untuk pedaging, apakah ketemu di Untung? Nah ini daerahnya mana? Saya tanya belum ada jawaban. Begini kawan, kalau untuk khusus pedaging ini yang dimaksud pedaging terus dijual, apakah ketemu? Artinya di sini lain lagi kita proses. Lain lagi kita proses, yang kita proses adalah penggemukan. Kalau penggemukan, jantan betina kita ambil semuanya, Pak. Walaupun toh kita dalam proses penggemukan itu memang yang cepat gemuk itu adalah betina. Di umur berapa sampai dia bisa dipotong? Di umur berapa sampai dia bisa dijual? Kalau di Jambi saat ini, kemarin dari kawan untuk pakan kucing ya upkir lah gitu. Itu kalau nggak salah hidup ya, bukan mati ya. Hidup itu 7.000, diambil di kandang itu 7.000. Ada juga yang 6.000, 7.000. Ini harga di Jambi. Kita berbicara harga di Jambi. Karena mungkin nanti bisa untuk patokan kawan-kawan. Karena apa? Karena eh, untuk perbandingan saja. Ya, jadi kalau harga pakan berapa, bibitnya berapa, terus kemudian harga jualnya berapa. Gitu. Kalau untuk saat ini saya cerita yang ada di Jambi, kita fokusnya ke ini loh ya, apa namanya? Ke pedaging loh ya. Jadi kalau untuk ke pedaging yang ada di Jambi ini, kalau dihargai 7.000, 8.000, 7.000 lah. 8.000 itu sudah mahal lah. Nggak ketemu kawan. Nggak ketemu. Karena apa? Kita cerita mundur. Jadi puyuh ini, kita menghidupi puyuh ini dalam 100. Sampailah umur 2 bulan. Itu menghabiskan pakan 1 karung lebih. Sedangkan kita pakan 1 karung itu kalau kita menggunakan pakan pedaging, itu sudah hampir mencapai 500-an kawan. 500-an dari dia netas. Terus kemudian kita pelihara 2 bulan itu. Kalau 50-an hari, itu masih kurang besar, kurang gemuk. Dia itu masih amis, masih ayit, masih kurang lah pokoknya. Perlu waktu 2 bulan untuk kita jual untuk pedaging. Ya kan? Sedangkan kita
Dari usia 0 dia baru netas sehari 2 hari kita kasih pakan, itu sampai dia 2 bulan, itu ketemu pakan itu sekarung lebih kawan. Sekarung hampir 500. Kemudian kita jual dengan harga 7.000, 700.000. Sisa 200. Kemudian kita bibitnya dari mana? Kita beli bibitnya, gitu loh. Walaupun toh kita netasi dewek, telur tetas dari mana? Iya kan, token dari mana? Kemudian token waktu dari 0, dari umur sehari sampai 2 minggu itu perlu berapa? Token nggak mungkin 100.000. Paling kenceng 200.000, kurang. Kalau untuk tokennya, biaya perawatannya. Artinya kalau kita dihargai pedaging 7.000, itu minus kawan. Nggak ketemu. Gitu loh. Jelas nggak ketemu. Kenapa? Dari awal itu sudah nampak ya. Artinya puyuh ini dari 0 hari, dari 1 hari, 2 hari, sampai dia nanti laku dijual, itu 500.000 pakannya. Terkecuali kalau seandainya barang ini banyak. Ya meskipun banyak saya rasa nggak ketemu lah tetap. Banyak ini, mungkin 1000-an. 1000 kalau untuk ini perlu 10 karung lebih. Jadi kalau kita perhitungkan juga ya nggak ketemu. Terkecuali gini, kalaupun kita dihargai 7.000 itu tadi, terus kita mengakali pakan menggunakan pakan fermentasi. Tetapi di awal dia baru netes itu pakannya harus bagus. Kalau enggak angka kematian tinggi loh. Dan perkembangannya dia malah lambat. Bukan 2 bulan, bisa jadi 3 bulan dia baru gemuk gitu loh. Kalau pakannya itu proteinnya tidak mencukupi. Karena kebutuhan puyuh ini kan proteinnya 17, 18, 19, 20. Dari situ. Kalau proteinnya kurang dia bukannya gemuk, tambah kurus, hanya bertahan hidup kalau pakan kurang gitu loh. Jadi intinya kalau puyuh itu dihargai satu ekornya itu 10.000, 12.000 baru ketemu. Baru ketemu. Tapi kalau cuma 7.000, 6.000, 5.000 ya mending nggak usah dah. Gotong royong kita, sambatan kita, gotong royong, bantu membantu saja. Malah yang untung yang pedagangnya, bukan di kita peternaknya. Itu kalau kita berbicara masalah pedaging. Nggak ketemu kawan. Yakin nggak ketemu. Saya pernah masalahnya, itu dulu malah saya kontrak dengan rumah makan. Rumah makan yang ada di salah satu kabupaten. Langganan itu. Malah ketemu. Malah nggak ketemu. Saya pikir waktu itu 1 bulan. 1 bulan itu sudah bisa dipotong. Tapi ternyata masih terlalu kecil kalau untuk 1 bulan itu. 30 hari, 35 hari itu masih terlalu kecil, belum masuk. Kalau di grade kan dia masuk ke grade E mungkin, A, B, C, D, E, A5. Kecil masih. Begitu kecilnya. Belum bisa. Ya, belum bisa. Nah, oleh karena itu bagi rekan-rekan mungkin yang tanya, yang masih penasaran, Pak, saya kan maunya kan belinya kan yang jantan saja. Ya, memang kalau untuk jantan dari saya begitu netas, sudah tahu jantan betinanya. Yang betina kan saya jual, yang jantan itu kan terkadang dulu pernah kita jual 500 saja, kawan sekali itu. Ya kawan cuman beli sekali itu, nggak ketemu mas. Jelas nggak ketemu gitu loh. Itu cuman 500 perak. Sedangkan yang 500 perak ada kawan pernah nyoba, yang jantan saya kasih dah, nggak usah dibayar. Dibawa, ya nggak ketemu juga gitu loh. Karena apa? Kalau pejantan dia badannya lebih kecil, relatif kecil, jarang itu jantan itu lebih mau besar, gemuk seperti betina, enggak. Tetap selisih dia. Kalaupun nanti gemuk seperti betina, paling begitu dipotong, kita kupas, itu lemaknya banyak, tertutup lemak dia, putih-putih itu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita cerita-cerita ke ranah situ, nggak ketemu kawan. Mending nggak usah diterusin. Terkecuali itu tadi. Terkecuali mungkin ada yang pendapat, Pak nanti pakan akan saya berikan fermentasi Pak. Mungkin ampas tahu, dedak, campur-campur segala macam. Tapi tetap Pak, lambat.
puyuh tidak akan gemuk kayak seperti kita kasih pakan pur pabrikan. Tetap, kalau menurut saya tetap nggak bisa ketemu, Pak. Intinya ya sudah, nggak usah diterusin kalau menurut saya, terkecuali kalau kita pelihara sendiri, jual sendiri dengan harga mungkin masak itu 12.000 atau 13.000, di atas 10.000 baru ketemu. Tapi kalau masih di bawah 10.000, nonsen kita berhasil, kawan. Ya, jadi ya mungkin kawan yang mau coba-coba masih hitung-hitungan ya nggak apa-apa. Kita kasih ceritanya seperti itu. Jadi kalau menurut saya mending nggak usah. Ya, program sekarang itu baik ternak apapun, kalau itu penggemukan, ya paling kenceng kalaupun ketemu tipis. Untungnya tipis nggak sesuai. Kalaupun pikiran kita jahatnya berpikir, ya nggak ketemu kalau program penggemukan. Karena apa? Zaman sekarang nggak sesuai. Harga pur dengan harga panenan kita nggak sesuai. Target nggak bisa mencukupi, target nggak bisa mencapai. Semuanya nggak sesuai. Ya, mungkin itu sedikit banyak tentang kawan kita yang tanya kalau khusus pedaging gimana, ketemu apa enggak dengan untung. Malah buntung kawan, bukannya kita ketemu untung, malah kita ketemu rugi. Ya, mungkin hanya itu kawanku semuanya, dari perhitungan tadi 100 ekor sampailah ke perhitungan 1000 ekor tetap enggak ketemu. Nah, 1000 ekor malah lebih parah. Karena apa? Puyuh nggak akan bisa keluar serentak 1000 ekor hari itu. Pasti berguyur dia. 200 dulu, 300 dulu. Nggak mungkin langsung diapkir semuanya 1000 ekor. Jarang kawan. Kalaupun memang ada, mungkin itu partai besar dan itu mungkin biasanya disimpan di freezer. Jadi dibekukan dulu. Nanti terus dikirim gitu. Kawan saya yang ada di Bangko itu ngambil krakas ya dari Jawa, itu malah lebih bagus, besar-besar dia. Itu sampai sini masih beku, dibekukan. Kalau enggak kita rugi di pakan gitu loh. Ya, mungkin hanya itu sedikit menambah pengalaman, informasi, berbagi saja kita di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Salam seketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawan.